Halo sahabat jejak Sang Firman. Bayangkan ini, kamu sedang menyetir di jalan kehidupan yang sudah kamu rencanakan dengan sempurna. Kamu tahu persis tujuanmu, rutenya, dan perkiraan waktu sampai. Tiba-tiba, recalculating. Sebuah suara dari GPS surgawi mengumumkan, belok kanan sekarang. Keluar dari jalan tol yang lancar ini. Masuk ke jalan kecil yang gelap dan tidak kamu kenal. Pernah merasakan itu? Karir yang tiba-tiba berubah. Hubungan yang tidak berjalan sesuai rencana. Pintu yang tertutup justru di saat kita paling membutuhkannya. Hari ini, kita akan menyelami makna terdalam dari Divine Detour, belokan-belokan ilahi dalam hidup yang seringkali terasa seperti kesalahan. Tapi sebenarnya adalah rute alternatif menuju takdir terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Mari belajar dari Master of Divine Detour, Yusuf. Bayangkan rencana awalnya, anak kesayangan, dapat jubah indah, mimpi mulia, rute yang sempurna. Tapi lihat recalculating yang dia alamin. Dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah hingga dipenjara, dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Dalam setiap titik itu, Yusuf pasti bertanya, "Tuhan, di mana rencanamu? Aku kan punya mimpi mulia, kok malah jadi budak dan narapidana?" Tapi lihat Kejadian 50 ayat 20, puncak dari perjalanannya. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini adalah kunci pertama. Tuhan tidak pernah kaget dengan belokan hidup kita. Dia justru sedang merekalkulasi, memakai bahkan rencana jahat manusia untuk membawa kita pada tujuan baiknya. Masalah kita adalah kita terlalu fokus pada kenyamanan perjalanan daripada kepastian tujuan akhir di tangan Tuhan. Bagian tersulit dari Divine Detour adalah melepaskan kemudi kehidupan dari tangan kita. Kita adalah generation of planners. Kita punya life plan sampai usia 30, 40, 50. Tapi lihatlah Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada 3 alasan utama mengapa Tuhan merecalculating hidup kita. Pertama, untuk perlindungan, the protective detour. Seperti ketika Tuhan menahan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Kadang Tuhan membelokkan kita dari sesuatu yang tampaknya baik untuk menyelamatkan kita dari malapetaka yang tidak kita lihat. Kedua, untuk pembentukan, the formative detour. Seperti Yusuf di penjara. Tempat yang gelap dan sempit itu justru mengukir karakter, ketekunan, dan imannya untuk memimpin satu bangsa. Ketiga, untuk destinasi yang lebih baik, the better destination detour. Seperti Paulus yang dicegah pergi ke Asia, lalu diarahkan ke Makedonia, Kisah Para Rasul 16. Tuhan punya Makedonia, sebuah tempat yang bahkan lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan. Melepaskan kemudi bukan berarti pasif, tapi aktif mempercayai navigator yang Maha Tahu. Mengapa kita sulit percaya pada Divine Detour? Karena kita membandingkan GPS Tuhan dengan Google Maps versi kita sendiri. Coba kita lihat, Google Maps kita hanya melihat beberapa kilometer ke depan, berdasarkan data masa lalu dan tren, mengutamakan rute tercepat dan termudah. Sekarang kita lihat GPS Tuhan, melihat seluruh perjalanan dari awal sampai akhir, mempertimbangkan faktor-faktor surgawi yang tidak kita lihat, memprioritaskan pembentukan karakter dan dampak kekal. Inilah yang dikatakan Yesaya 55 ayat 89. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Trusting the Divine GPS berarti
Percaya bahwa Dia melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Kecelakaan di depan, jembatan yang putus, atau bahkan pemandangan indah yang sayang untuk dilewatkan. Lihatlah kehidupan Musa. Dari pangeran Mesir jadi gembala di Midian. Sebuah detour yang tampaknya turun kasta. Tapi justru di padang gurun itulah dia belajar bergantung pada Tuhan untuk kemudian memimpin bangsa Israel. Lalu, bagaimana caranya tetap tenang ketika kita sedang berada di tengah divine detour yang gelap dan tidak familiar? Pertama, pegang janji Tuhan, bukan peta. Hold the promise, not the map. Yeremia 29 ayat 11 adalah janji GPS Tuhan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Pegang erat janji itu, bahkan ketika kamu tidak melihat peta lengkapnya. Kedua, berkendaralah dengan iman, bukan dengan perasaan. Drive by faith, not by feelings. Perasaan takut dan bingung adalah normal. Tapi 2 Korintus 5 ayat 7 mengingatkan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Teruslah melangkah dalam ketaatan kecil, meski perasaanmu berkata otherwise. Ketiga, cari konfirmasi di komunitas. Seek confirmation in community. Amsal 11:14 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi selamatlah mereka jika penasihat banyak. Berbicaralah dengan pemimpin rohani atau sahabat seiman yang bisa membantu mendengar suara Tuhan bersamamu. Jadi sahabat, hidup ini memang penuh dengan belokan yang tidak terduga. Tapi ingatlah, tidak ada wrong turn dalam leksikon Tuhan. Yang ada adalah recalculating, penyesuaian rute menuju takdir terbaikmu. Jika hari ini kamu merasa tersesat, terjebak di jalan yang tidak kamu pilih, atau baru saja mengalami life U-turn yang menyakitkan, dengarkan baik-baik. Mungkin itu adalah suara GPS Tuhan yang sedang berkata, recalculating, trust me, the best is yet to come. Percayalah, rutenya sempurna, waktunya tepat, dan tujuan akhirnya jauh lebih mulia dari semua rencanamu yang terbaik sekalipun. Jika video ini menjadi penegur dan penghiburan, bantu kami dengan like, subscribe, dan share. Dan ceritakan di kolom komentar, pengalaman divine detour apa yang akhirnya membawamu pada tempat yang lebih baik. Terima kasih. Tuhan Yesus navigator utama hidup kita menyertai perjalananmu.